Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat datang untuk mahasiswa TPP kelas saya. Selamat datang kembali di perkuliahan Fisika Dasar pasca UTS dan pasca Lebaran. Pada pertemuan kali ini kita masuk ke materi minggu ke-9, di mana kita akan belajar dan membahas kembali mengenai materi magnetostatika. Kita melanjutkan materi pertemuan sebelum UTS, yaitu materi minggu ke-6. Namun pada pertemuan ke-9 kita akan membahas mengenai hukum Ampere dan filsafat sebagai submateri di dalam magnetostatika. Subtopik yang akan kita bahas di pertemuan kali ini ada 4. Yang pertama ada medan magnet akibat konduktor berarus, kemudian ada solenoida, ada hukum Ampere, dan material magnetik. Di sini sebagai pengantar hukum filsafat ya. Eksperimen ini dilakukan oleh H.C. Ørsted yang menunjukkan bahwa adanya arus listrik atau muatan listrik yang bergerak dapat menimbulkan medan magnet. Jadi dari adanya arus listrik itu bisa menimbulkan medan magnet. Kemudian untuk menentukan medan magnet yang disebabkan oleh muatan yang bergerak atau arus listrik, di sini ada 2 cara yang dapat kita gunakan, yaitu menggunakan hukum filsafat dan dengan hukum Ampere. Makanya nanti di materi ini kita akan membahas dan mengkaji tentang 2 materi tersebut. Kita masuk ke materi yang pertama, yaitu medan magnet akibat konduktor berarus. Di sini kita telah melihat bahwa kawat berarus listrik dapat mengalami gaya magnetik ketika dia ditempatkan dalam suatu medan magnet yang dihasilkan oleh sumber eksternal, seperti magnet permanen. Kemudian, kawat berarus listrik juga dapat menghasilkan medan magnetnya sendiri, seperti yang nanti kita akan bahas pada materi-materi di slide selanjutnya. Penemuan ini pertama kali dilakukan atau ditemukan oleh Hans Christian Ørsted di tahun 1820. Waktu itu dia mengamati atau menyadari bahwa kawat berarus listrik itu dapat memengaruhi orientasi jarum kompas di sekitarnya. Yang artinya di sini jarum kompas tersebut menyesuaikan diri dengan medan magnet total yang dihasilkan oleh arus listrik, atau gabungan medan arus listrik dan medan magnet bumi di situ. Penemuan Ørsted ini yang nanti akan menjadi dasar munculnya disiplin ilmu elektromagnetisme. Dia mengaitkan antara gerakan muatan listrik dengan pembentukan medan magnet. Di sini dia menghubungkan ya, di poin terakhir itu dia menghubungkan atau hubungan penting antara gerakan muatan listrik dengan pembentukan medan magnet. Nanti kita akan bahas lebih lanjut di slide selanjutnya. Oke, selanjutnya kita masuk ke kawat lurus dan panjang. Jadi di gambar ini adalah gambaran bagaimana Ørsted itu bisa membuat teorinya gitu ya. Jadi di sini Ørsted itu menggunakan sebuah kawat lurus yang sangat panjang, dan ini nanti dialiri oleh arus listrik gitu. Kalau di gambar ini diilustrasikan arus listriknya ini mengarah ke atas, sedangkan ini ada koin-koin ini adalah kawat. Koin-koin ini adalah kompas gitu. Jadi ketika arus listrik mengalir, maka jarum-jarum pada kompas itu nanti akan menyimpang gitu. Jadi tidak ke arah utara dan selatan seperti selayaknya, tetapi dia akan menyimpang membentuk pola melingkar seperti ditunjukkan pada gambar gitu. Dan dia melingkar mengelilingi kawat. Nah, pola ini nanti menunjukkan bahwa garis-garis medan magnet yang dihasilkan oleh arus listrik berbentuk lingkaran dengan pusatnya di kawat. Ini nanti yang akan menjadi dasar kaidah aturan tangan kanan yang nanti digambarkan di poin B di sini.
Sehingga sebenarnya dari gambar ini bisa diartikan bahwa ketika arus listriknya nanti dibalik dari atas ke bawah, maka penyimpangan garis-garis medan magnetnya atau penyimpangan jarum kompasnya akan sebaliknya gitu, menjadi searah jarum jam. Sedangkan kalau yang ke atas ini dia menyimpang ke arah kiri atau berlawanan dengan arah jarum jam. Nah, di sini juga poinnya juga sudah ada sebuah kawat lurus yang sangat panjang dan dialiri arus listrik menghasilkan garis-garis medan magnet yang berbentuk melingkar mengelilingi kawat seperti yang ditunjukkan oleh jarum kompas. Nah, yang poin B ini dia adalah aturan tangan kanan nomor 2, yaitu arah ibu jari jempol ini menunjukkan arah arus listrik. Sedangkan genggamannya ini yang menjadi arah garis medan magnet. Jadi nanti kalian coba aja, jempol ini adalah arah arus listrik dan yang genggamannya ini akan menjadi arah medan magnetnya. Nanti kalau dibalik, misalkan di sini dibalik gitu, arusnya ke bawah, maka otomatis dia akan ke kanan gitu. Selanjutnya kita melihat gambar yang lain. Di sini ada gambar yang menunjukkan pola garis-garis medan magnet ya. Nah, di gambar ini medan magnet akan menjadi lebih kuat ketika dia lebih dekat dengan kawat gitu, yang artinya nilai R-nya akan lebih kecil. Atau dengan kata lain, di sini garis-garis medan magnetnya disebabkan oleh garis-garis medan magnet yang semakin rapat ketika dia lebih dekat dengan kawat jika dibandingkan dengan yang jauh dari kawat gitu. Nah, di sini ada catatannya juga, medan magnet menjadi lebih kuat saat jarak radial R mengecil, sehingga garis-garis medan magnet menjadi lebih rapat di dekat kawat. Nah, secara eksperimen ini ditemukan bahwa besar medan magnet ini akan berbanding lurus dengan kuat arus dan dia akan berbanding terbalik dengan jarak radial kawatnya. Sehingga nanti kalian bisa langsung gunakan aja persamaannya yang ini, B sama dengan mu 0I per 2πr gitu. Yang lain udah ada semua, B ini medan magnet, I ini kuat arus, R ini adalah jarak titik yang akan diamati terhadap kawatnya. Kemudian mu-nya, yang mu 0 ini belum ada, maka mu 0 ini kita gunakan nilai 4pi kali 10⁻⁷ Tesla meter per ampere, yang artinya dia ini menyatakan nilai dari permeabilitas di ruang hampa gitu. Nanti langsung aja pakai persamaan yang ini, tidak perlu menurunkan rumus dari rumus-rumus yang lain gitu. Kita tidak menekankan untuk penurunan rumus gitu. Oke, kita masuk ke contoh soal. Di sini ada, kita bisa lihat gambarnya yang di kanan. Ini gambar ilustrasi untuk membantu aja. Kita baca soalnya. Sebuah kawat lurus panjang dialiri arus 3,0 ampere, lalu partikel dengan muatan plus 6,5 kali 10⁻⁶ kolom bergerak paralel pada jarak 0,05 meter dari kawat. Jika kecepatan partikel tersebut adalah 280 meter per second, tentukanlah besar dan arah gaya magnet yang dialami partikel tersebut. Nah, ini untuk membantu, ini kan clue-nya di sini ada beberapa clue ya. Beberapa clue yang bisa kita highlight adalah dia bergerak paralel. Dia bergerak paralel, yang artinya paralel dengan kawat ya, paralel dengan kawat. Yang artinya
V ini akan bergerak ke atas dan I juga akan bergerak ke atas. Maka silahkan di sini jika soalnya sudah ketahuan seperti ini, gunakan kaidah tangan kanan. Yang pertama ini V-nya ke atas, maka F dan B akan saling tegak lurus. Gitu. Jadi nanti dia akan saling tegak lurus seperti ini. Sehingga kalau misalkan kita mau buat diketahuinya apa aja yang kita punya di sini, kita punya I-nya 3,0 ampere, kemudian I0 itu kita punya plus 6,5 kali 10 pangkat min 6 kolom, lalu apalagi R-nya 0,05 meter, lalu ada V itu sebesar 280 meter per second. Selanjutnya kita punya theta 90 derajat. Apa yang ditanyakan di soal ini, tentukan besar dan arah gaya magnet. Berarti yang dicari di soal ini adalah F-nya berapa? Baik, karena di sini kita mau menghitung nilai gaya magnet, maka kita bisa menggunakan persamaan gaya magnet, yaitu F sama dengan QVB kali sin theta, di mana nilai-nilainya kita sudah ketahui di atas. Di situ di atas kita udah punya Q ada, V ada, dan kita tetanya udah ada, tapi kita tidak punya nilai B di situ. Sehingga kita bisa mensubstitusikan persamaan B sama dengan mu0 dikalikan I per 2πr ke dalam persamaan di atas ini. Maka nanti diperoleh persamaan akhirnya adalah QV dikalikan mu0 I per 2πr kali sin theta. Tapi kalau misalkan teman-teman nanti pengen menghitung B-nya dulu, nanti baru disubstitusikan ke persamaan F, itu nanti boleh aja. Kita coba langsung substitusikan masing-masing nilainya ke dalam persamaan. Berarti di sini kita punya 6,5 dikali 10 pangkat min 6 dikalikan dengan 280 dikalikan dengan mu-nya itu tadi kita pakai 4pi kali 10 pangkat min 7 dikalikan dengan I-nya itu 3 dibagi dengan 2pi, R-nya 0,05 dikalikan dengan sin 90 derajat. Ini bisa hilang, ini bukan hilang ya, ini bukan hilang, tapi ini nanti sama dengan 1, sin 91, maka nanti silahkan sambil dihitung lagi, ini diperoleh 2,2 kali 10 pangkat min 8 Newton. Gitu. Kemudian ini kan besarnya ya, kalau ditanyakan arah dari gaya magnetnya kemana, maka arah gaya magnetnya berdasarkan kaidah tangan kanan yang pertama, itu arah gaya magnetnya akan menuju ke pusat atau menuju ke kawat gitu. Ini sudah diwakilkan oleh ilustrasi yang ada pada gambar di sebelah kanan. Contoh selanjutnya di sini ada gambar ya, ada gambar A, gambar B. Kita baca perintahnya dulu. 2 kawat lurus dan sejajar yang sangat panjang dipisahkan oleh jarak 0,065 meter dan masing-masing membawa arus sebesar I1 yang kiri 15 ampere dan I2 7,0 ampere. Hitung besar dan arah gaya yang diberikan oleh medan magnet dari kawat 1 terhadap bagian sepanjang 1,5 meter dari kawat 2 jika arus berlawanan arah, dan yang B kawatnya searah. Kita tuliskan dulu apa yang kita ketahui di sini. Kita punya R ya, ini R,
I1, I2, kemudian L-nya 1,5 meter, kemudian apa yang ada di gambar, oh ini theta, berarti kita theta pakai 90 derajat. Berarti kita tuliskan dulu R sama dengan 0,065 meter, I sama dengan 15 ampere, I1 ya, I2 sama dengan 7,0 ampere, L-nya kita gunakan 1,5 meter, dan theta sama dengan 90 derajat. F-nya kita cari. Maka dari apa yang kita ketahui di sini, kita bisa menggunakan persamaan gaya magnet. Yang kita bisa gunakan adalah F sama dengan I L B sin theta yang kita bisa gunakan. Dimana karena acuannya kita pada kawat yang kedua, maka di sini kita bisa menggunakan I2 sebagai acuannya. Oke, tadi kan kita udah dapat diketahuinya seperti ini ya, maka kita tinggal coba kita masukkan ke persamaan. Karena kita mau menghitung nilai gaya magnet pada kawat kedua yang disebabkan oleh medan magnet dari kawat pertama, maka kita punya persamaannya F I2 kali L kali B sin theta. Dengan ini harusnya B-nya berarti jadi B1 karena dia disebabkan oleh kawat yang pertama. Maka kita perlu tuliskan persamaan untuk B1-nya. Ini kita peroleh dari medan magnet 1 itu μ0 B1 per 2pi R. Nah, ini nanti kita anggap persamaan 2 dan yang atas kita anggap sebagai persamaan 1 gitu. Dan kita bisa substitusikan persamaan 1 ke persamaan 2 ke persamaan 1 gitu. Kita substitusikan sehingga kita peroleh, kalau misalkan mau dijadikan 1, persamaannya kita punya F sama dengan I2 kali dengan L kali B, B nya udah kita ubah, kita ganti dengan μ0 kali I1 per 2πr dikalikan dengan sin theta. Kita bisa substitusikan nilainya gitu. Kita masukkan nilai yang udah ada, I2 itu 7, L-nya kita punya 1,5, μ0 tadi kita pakai 4pi kali 10 pangkat min 7 ya, dikalikan dengan I1-nya 15, dibagi dengan 2pi, dikalikan R-nya berapa? R-nya itu kita punya 0,065 dikalikan dengan sin 90 derajat. Silahkan dihitung. Ini kita peroleh sekitar 4,8 kali 10 pangkat min 4 Newton. Untuk besarnya nanti untuk yang A, yang tolak menolak maupun tarik menarik, ini sama aja. Yang membedakan hanya hanya arahnya saja ya. Dan arahnya sudah digambarkan di gambar A dan gambar B. Jadi nanti nilainya sama aja. Kita masuk ke loop wire atau kawat yang dibentuk sebuah loop atau lingkaran gitu ya.
Jadi kalau di sini jika sebuah kawat berarus, dia dibengkokkan membentuk sebuah loop atau lingkaran, maka garis-garis medan di sekitar loop seperti yang ditunjukkan pada gambar yang A ini akan memiliki pola seperti ini gitu. Seperti yang gambar yang A. Kemudian di pusat loop, ini misalkan ada loop, atau mungkin loopnya boleh diperbesar seperti ini dengan jari-jari R. Misalkan ini dia punya jari-jari R, misalkan dari pusat ke pinggir atau ke sini dia punya jari-jari sebesar R, maka medan magnet tegak lurus terhadap bidang loop dan memiliki nilai dengan kita bisa menghitung dengan persamaan B sama dengan mu 0I dibagi dengan 2R, di mana I adalah arus dalam loopnya gitu. Kemudian ada lagi untuk mengetahui yang persamaan kedua ya. Jadi kadang seringkali loop itu terdiri dari N lilitan kawat gitu. Jadi kawat yang dililit cukup rapat sehingga membentuk suatu kumparan datar dengan satu jari-jari yang sama gitu. Maka dalam kasus ini medan magnet dari setiap lilitan akan saling menambah dan menghasilkan medan total sebesar N dikalikan dengan satu loop gitu, sehingga diperoleh persamaan yang kedua di sini. B sama dengan N mu 0I per 2R, nanti tinggal dihitung aja. Untuk kumparan seperti ini medan magnetnya ada di pusat ya. Sedangkan untuk yang gambar B ini dia menggambarkan bahwa arah dari medan magnet di pusat loop itu bisa ditentukan dengan menggunakan kaidah tangan kanan yang kedua gitu, atau aturan tangan kanan kedua, dimana ketika jempol kalian itu menghadap ke atas, atau di sini ini jempol kalian mengarah ke arah arus, dan yang genggaman kalian itu berada pada center loop, maka arah genggaman ini akan menunjukkan arah medan magnetnya. Jadi yang ini akan menjadi arusnya. Nanti silahkan diikutin aja sehingga ketika ini dalam bentuk loop, ini bisa diwakilkan atau bisa dilihat di gambar B dan juga bisa dilihat di gambar A, dia nanti berputar gitu membentuk loop. Dan ini bisa dibilang masih sama dengan yang arah medan dan arah medan magnet dan arus listrik sesuai dengan kaidah tangan kanan yang sudah kita bahas di slide sebelumnya gitu. Oke, kita lanjut ke contoh lagi. Di sini ada contoh menghitung total dari medan magnet ya. Jadi ada contoh, soalnya adalah sebuah kawat lurus panjang dialiri arus 8 ampere, yang kiri itu I1, dan kawat cincin dengan jari-jari 0,03 meter dialiri dengan arus 2 ampere. Tentukanlah besar dan arah medan magnet pada pusat kawat cincin gitu. Jadi coba kita tinjau yang ada di soal gitu. Yang mau dicari itu adalah yang ada di pusat cincin, berarti kita akan menghitung yang ada di C gitu, yang ada di C. Kemudian medan magnet yang di C itu dihasilkan oleh dua nilai medan magnet ya. Yang pertama adalah
medan magnet yang dihasilkan kawat lurus panjang, dan yang kedua medan magnet yang dihasilkan oleh loop melingkarnya. Itu makanya di gambar yang B itu digambarkan ada B1 dan B2 dengan arah yang berbeda. Nanti kalian coba buktikan dengan kaidah tangan kanan. Kenapa arahnya bisa atas bawah? Ini untuk pembahasannya bisa dilihat aja seperti yang dibahas di slide sebelumnya ya. Ini punyanya B1 dan ini punyanya B2 karena tadi di C itu B1 dia ke atas dan di sini B2 nya yang ke bawah gitu. Maka dia akan bernilai berlawanan arah itu vektornya gitu. Yang ini oke. Sehingga nanti tinggal disubstitusikan aja semua nilainya seperti ini merubah persamaan aja. Ketika nilainya disubstitusikan maka mu 0 digunakan 4pi kali 10 pangkat min 7 kemudian dibagi dengan 2πr disubstitusikan dan diperoleh nilai B nya sama dengan 1,1 kali 10 pangkat min 5 Tesla. Nanti silahkan dicoba aja. Yang penting di sini adalah penekanannya bagaimana kita menggunakan kaidah tangan kanan untuk bisa menentukan apa tadi? Menentukan arahnya. Karena kalau vektornya salah, ini nanti juga akan salah gitu. Nanti silahkan lebih teliti di dalam menggunakan tangan kanannya, jangan kebalik pakai tangan kiri. Oke. Di sini kita akan membahas tentang garis medan magnet yang dihasilkan oleh magnetik sekitar kawat gitu. Jadi kita punya gambar A dan gambar B. Ada catatannya di sini yang A, garis-garis medan di sekitar magnet batang menyerupai garis medan di sekitar loop yang pada gambar slide 11 tadi, yang di sini tadi yang menjadi garis-garis medan magnet gitu. Kemudian yang B, loop arus dapat dibayangkan sebagai sebuah magnet batang semu atau phantom dengan kutub utara dan kutub selatan. Oke. Jadi kita sedikit uraikan di mana perbandingan antara garis-garis medan magnet di sekitar loop yang ini itu menyerupai sama gambar yang tadi, yang di awal tadi, yang pembahasan loop. Dengan garis-garis di sekitar magnet batang pendek pada gambar A itu menunjukkan keidentikan atau kemiripan dengan gambar sebelumnya. Nggak hanya polanya yang serupa, tetapi loop itu sendiri berperilaku seperti magnet batang. Jadi yang ini tuh dia menganalogikan bahwa seolah-olah ada magnet batang di tengahnya gitu. Sehingga loop tadi dia dapat memiliki sifat kutub utara di satu sisi dan kutub selatan di sisi lainnya gitu. Untuk menekankan bahwa loop dapat dibayangkan sebagai magnet batang, gambar yang B ini menyertakan magnet semu atau phantom bar magnet, jadi itu seolah-olah aja yaitu imajiner ya. Magnet ini itu imajiner hanya untuk menjelaskan bahwa ini tuh ada kutub utaranya loh, dan di sisi satunya itu juga ada kutub selatannya gitu. Sisi dari loop yang bertindak sebagai kutub utara di sini dapat kita tentukan menggunakan kaidah tangan kanan yang tadi kan kita punya ya, ini B dan ini I itu. Maka arah rotasi atau arah yang ditunjukkan oleh genggaman atau bagian tangan yang melingkar itu nanti menunjukkan bagian atau sisi utara itu.
Ya, di slide ini kita bisa melihat bahwa ini semakin digambarkan lagi bahwa loop tadi bisa memiliki sifat-sifat kemagnetan dan memiliki kutub utara dan kutub selatan. Maka kita bisa melihat di gambar yang A dulu ya. Kita lihat yang gambar A. Kita lihat ini arusnya ya. Maka ketika arusnya ke arahnya ke atas, maka ketika tadi ini ibu jari dan ini adalah tangan yang menggenggam atau tangan yang melengkung, begitu dia akan menunjukkan arah medan magnetnya ke kanan. Begitupun dengan yang gambar yang sebelah kanan, dia arusnya ke atas, maka medan magnetnya ke kanan. Ingat, yang ditunjukkan oleh jari yang melengkung itu adalah kutub utara. Ini juga kutub utara. Maka kita punya kutub utara di sebelah kiri. Sehingga sisi sebelah kanan dari loop ini akan tarik-menarik dengan sisi kiri dari loop yang ada di kanan. Misalkan kita anggap ini adalah loop A dan loop B itu. Maka dia akan saling tarik-menarik karena terbentuk kutub yang saling berlawanan jenis, yang di sini selatan, yang di sini utara itu. Jadi dia akan tarik-menarik. Tetapi kita melihat di gambar yang B, gambar yang B itu kan ini sama sih, ini ke atas I-nya, maka B-nya atau utaranya ke kiri, ini utara. Kemudian yang ini sebaliknya, dia I-nya ke bawah, maka dia nanti B-nya ke kanan, utaranya di kanan. Sehingga di bagian yang saling berdekatan ini membentuk kutub selatan dan kutub selatan yang nantinya akan saling tolak menolak gitu. Lanjut ke medan magnet oleh solenoide yang dialiri arus. Kita harus tahu dulu apa itu solenoide atau solenoid. Jadi solenoid sendiri itu merupakan kawat panjang yang berbentuk seperti helix. Ini yang digambar yang sebelah kiri. Jadi tadi kita belajar single ya, single loop. Maka kalau kita bicara solenoid, maka solenoide ini adalah kumpulan dari banyak loop-loop single tadi yang menjadi satu. Kemudian kawat tadi bisa dililit sedemikian rupa ya, sehingga lilitannya sangat rapat gitu. Jadi kayak per gitu. Dan solenoid ini panjangnya nanti akan dibandingkan dengan diameternya. Maka nanti garis medan magnetnya akan bisa dilihat di gambar yang sebelah kanan yang ini. Ini adalah garis-garis medan magnet yang terbentuk dari solenoida yang dialiri dengan arus listrik. Nah, kita lihat atau kita perhatikan bahwa medan yang ada di dalam solenoid jauh dari ujung-ujungnya dan hampir konstan dalam besaran dan arahnya yang ini. Jika dibandingkan dengan yang keluar ya, yang keluar ini kan jaraknya berbeda-beda dan semakin lemah gitu. Nah, arah medan di dalam solenoid ini bisa ditentukan dengan aturan tangan kanan. Ini juga bisa menggunakan aturan tangan kanan yang ini, di mana nanti ini arusnya menentukan arusnya bisa menentukan posisi kutub utara dan kutub selatannya. Kalau misalkan kita lihat di sini I-nya masuk ke sini, kemudian dia looping pertamanya ini kan ke sini itu. Maka arusnya akan ke arah atas sehingga nanti medan magnetnya akan berada ke atau mengarah ke sebelah kiri. Sehingga kita peroleh kutub utaranya di kiri dan kutub selatannya di sebelah kanan. Ini kita masih menggunakan kaidah atau aturan tangan kanan yang kedua. Ini masih sama kayak caranya menghitung atau mencari di solenoid atau enggak yang loop tadi, single loop tadi.
Nah, kemudian ada lagi besar medan magnet di bagian dalam solenoid ini yang panjang. Ini bisa menggunakan persamaan, kita bisa menghitung persamaan medan magnetnya itu menggunakan B sama dengan mu 0 kali N dikali dengan I, di mana I-nya ini adalah kuat arus, mu 0 tadi adalah konstanta yang sudah kita pakai dari awal, dan N itu adalah banyak lilitan per satuan panjangnya. Jadi kita ambil contoh, misalkan kita punya sebuah solenoid, misalkan kita punya solenoide, kita punya 100 lilitan gitu. Kita punya 100 lilitan. Kita coba kita tuliskan, kita punya solenoide dengan 100 lilitan. Dan kita punya panjangnya itu kita sepanjang 0,05 meter. Maka jumlah N-nya, N yang akan kita gunakan di sini, N itu adalah banyak lilitan per satuan panjang. Berarti kita punya 100 dibagi dengan 0,05 dan kita peroleh di sini jadi 2000 lilitan per meter. Ini yang digunakan untuk disubstitusikan ke dalam N gitu. Nah, selanjutnya kita harus perlu tahu juga bahwa medan magnet di luar solenoide tidak konstan dan jauh lebih lemah dibandingkan dengan medan di dalamnya, seperti yang saya sebutkan tadi. Ini kan jadi ada bagian medan magnet yang ada di dalam solenoide yang di sini nih, dan ini yang di bagian luar. Dan ini nanti bisa kita bayangkan sebagai sebuah magnet batang. Nah, ini nanti yang kita bahas sebagai elektromagnetik. Ini yang kita bahas nanti. Ini contohnya aja dari solenoide tadi, pemanfaatan solenoide. Di sini ada tabung sinar katoda atau kita dulu kenal dengan CRT atau CRT. Ini adalah layar-layar dari monitor tabung. Ini ada 3 gambar ya, 1, 2, 3. Kita coba lihat dari yang pertama. Yang pertama adalah tabung sinar katoda atau CRT, memiliki sebuah piston elektron yang di situ ada medan magnet untuk membelokkan berkas elektron, dan layar yang dilapisin oleh fosfor. Nah, TV warna dengan CRT sebenarnya menggunakan 3 pistol elektron, meskipun hanya satu yang ditampilkan di sini untuk kejelasan. Jadi ini menggambarkan aja bagaimana proses elektron gun ini bisa menembakkan elektron, kemudian nanti dia dibelokkan oleh medan magnet. Di tahap yang kedua, di poin yang B, di sini gambar terbentuk dengan menyapu berkas elektron melintasi layar ini. Jadi nanti dipenuhi oleh elektron. Yang terakhir, yang C, fosfor merah, hijau, dan biru pada layar TV warna. Jadi ini adalah proses pembentukan warna atau gambar menggunakan prinsip RGB atau red, green, blue sebagai warna primer untuk bisa membentuk banyak warna. Itu nanti silahkan dibaca lagi untuk proses pembentukan atau penciptaan warna atau proses produce gambar pada layar CRT atau tabung sinar katoda. Silahkan. Kita masuk ke hukum Ampere untuk medan magnet. Di sini sebelumnya kita telah melihat dan mempelajari di slide-slide sebelumnya bahwa arus listrik menghasilkan medan magnet. Namun, besar dan arah medan magnet pada suatu titik di ruang tertentu itu tergantung pada bentuk geometri kawat yang dialiri arus tersebut ya. Misalnya medan magnet di sekitar kawat lurus yang panjang seperti yang di awal pertemuan tadi.
loop kawat yang melingkar, dan solenoid yang barusan kita bahas, semuanya berbeda. Meskipun berbeda, tetapi medan ini dapat diperoleh dari suatu hukum umum yang dikenal sebagai hukum Ampere. Nanti hukum ini berlaku untuk kawat dengan bentuk geometri apapun gitu. Hukum Ampere ini nanti akan menjelaskan hubungan antara arus listrik dan medan magnet yang dihasilkan gitu. Nanti kita akan lanjut di slide selanjutnya untuk pembahasan dan gambarnya. Lanjut untuk hukum Ampere untuk medan magnet. Di sini ada beberapa catatan. Yang pertama, medan magnet yang disebabkan oleh adanya arus juga dapat ditentukan dengan menggunakan hukum Ampere. Penggunaan hukum Ampere akan memudahkan jika terdapat kesimetrian sumber medan magnet. Jadi kalau di sini digambarkan ada I1 dan I2 itu. Dia simetri dan dia kebetulan sejajar itu. Jadi ini digunakan untuk lebih memahami bagaimana hukum Ampere gitu. Jadi di sini ada dua kawat yang sama-sama dialiri arus, ada I1 dan I2 itu. Di sekitar kawat tersebut kita buat sebuah lintasan tertutup ini sepanjang delta L. Ini lintasan tertutupnya warna peach itu ya. Kemudian dia ada keliling lah, ada luasan tertentu dengan keliling tertentu. Kemudian sebenarnya dia bisa jadi juga terdiri dari banyak segmen. Nanti bisa diukur masing-masing karena dia bentuknya tidak beraturan, maka bisa jadi nanti masing-masing hasil pengukurannya berbeda karena distance atau R-nya nanti juga berbeda. Di sini hukum Ampere membahas hasil kali antara delta L dan komponen magnet B sejajar ini. Kita bisa lihat sama dengan mu0 dikali I. I-nya ini adalah arus baru yang dia menembus dari permukaan tadi. Arus totalnya kalau di kasus yang ini tentunya arus totalnya dia nanti I sama dengan I1 tambah I2. Karena kita bisa lihat di gambar ini I-nya ke atas, kita gunakan keadaan tangan kanan, maka arah medan magnetnya nanti akan sama itu. Oke, di sini kita ambil contoh. Ada sebuah gambar gambar yang di kanan ini ada sebuah kawat panjang, dia menembus sebuah permukaan gitu yang dibatasi oleh sebuah area berbentuk lingkaran gitu. Perintahnya adalah gunakan hukum Ampere untuk mencari medan magnet. Tadi kita punya persamaan di slide sebelumnya itu sigma B sejajar kali delta L sama dengan mu0I gitu. Maka ini yang persamaan yang pertama ya. Maka karena ini bentuknya lingkaran dan nilai B itu di semua titik akan sama, maka kita bisa keluarkan saja di sini yang sigma hanyalah sigma delta L-nya saja. Kemudian selanjutnya karena ini berbentuk lingkaran gitu, maka sigma delta L ini sama aja ini keliling gitu. Ini keliling dan dia bisa disubstitusi dengan persamaan keliling lingkaran yaitu 2πr ini untuk keliling lingkaran. Jadi kita punya persamaannya B kali 2πr sama dengan mu0I. Ini udah, kita tinggal buka kurungnya aja, kita peroleh persamaan yang ini. Dan akhirnya kita untuk menghitung mencari medan magnet ya, berarti kita tinggal ubah aja B sama dengan mu0I per 2πr. Jadi kita peroleh persamaan yang ini. Ini tinggal disubstitusikan aja. Nanti kalau misalkan ada angkanya ya. Di penghujung materi kita membahas tentang material magnetik.
Yang sebelumnya mungkin kalau selama ini kita tahu bahwa material magnetik tentunya kita nggak bisa memisahkan antara definisi-definisi seperti atau jenis-jenis material magnetik seperti ferromagnetik, kemudian ada paramagnetik dan diamagnetik, di mana di situ ferromagnetik itu adalah benda yang dapat ditarik kuat oleh magnet, kemudian para itu yang dia ditarik lemah, sedangkan diamagnetik itu adalah benda yang tidak ditarik oleh magnet itu. Ini kita ambil contoh apa namanya benda yang memanfaatkan prinsip kemagnetan itu. Di sini ada tape beserta dengan kasetnya, ini pita yang masih berupa pita ya, bukan MP3 player, bukan yang digital tetapi yang analog gitu. Kita lihat prosesnya di situ, sinyal lemah dan mikrofon diperkuat oleh amplifier, ini yang di sini ya. Masuk amplifier, kemudian arus dari amplifier mengalir ke kepala perekam di sini, kumparan pada inti besi, kemudian kepala perekam menjadi elektromagnet dengan kutub utara dan selatan. Selanjutnya medan magnet muncul di celah kecil antara ujung inti besi dan fringe field-nya atau medan pinggir menembus lapisan magnetik pita. Bawahnya lapisan pita mengalami induksi magnetik yang bersifat permanen, kemudian pola kemagnetan pita menyimpan informasi suara. Yang terakhir, perubahan arus sesuai suara dan perubahan pola magnet sama dengan rekaman audio. Jadi ini bagaimana zaman dulu kaset-kaset itu bisa menyimpan audio gitu ya. Ini nanti silahkan dipelajari dan dibaca kembali untuk contoh penerapan material magnetiknya. Yang terakhir kita akan melihat material magnetik yang terakhir ini adalah maglev atau kereta maglev ya. Maglev sendiri itu nanti merupakan kepanjangan dari magnetic levitation atau dia itu sebenarnya dia melayang. Nah, teknologi ini nanti digadang-gadang akan menghasilkan atau keretanya bisa jauh lebih cepat daripada kereta-kereta konvensional. Kenapa keretanya bisa lebih cepat daripada kereta konvensional? Tentunya di sini karena maglev ini dia kan tidak menggunakan roda atau ban sepur dengan rel ya, yang saling bergesekan gitu. Ada friksi antara ban dengan relnya, sedangkan ini dia benar-benar kurang lebih melayang beberapa senti di atas permukaan rel, sehingga tidak ada gaya gesek antara dua material logam tersebut. Ini nanti dia terdorong sangat cepat gitu. Ini merupakan salah satu penerapan kemagnetan untuk pembuatan apa namanya kereta magnetic levitation. Nanti boleh silahkan dicari di YouTube bagaimana kereta-kereta maglev ini bekerja. Mungkin itu dulu materi yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan hari ini. Kita sambung di lain waktu dan materi di pertemuan selanjutnya. Sampai jumpa semuanya. Semoga materi hari ini bermanfaat. Dan nanti untuk catatannya silahkan dibuat ya.